Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Flashdisk Korup yang hobi nonton tapi malas bekerja. Kali ini kita akan kembali mereview alur cerita sebuah film yang menarik dan pasti keren banget untuk ditonton, yang berjudul The Siege of Jadotville. The Siege of Jadotville merupakan film arahan sutradara Ritchie Smith yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang pengepungan satu kontingen pasukan penjaga perdamaian asal Irlandia, yaitu Kompi A, oleh pasukan pemberontak di Kongo pada tahun 1961 yang telah ada campur tangan tentara-tentara bayaran dalam rangka mengamankan pertambangan kobalt dan mineral-mineral yang berharga lainnya di Kongo. Dan kisah ini diangkat dari kisah nyata. Film diawali dengan suatu rapat penting yang dihadiri oleh perwakilan negara baru Kongo dengan perwakilan dari PBB dengan maksud untuk menempatkan satu pasukan penjaga perdamaian di negara yang baru dibentuk itu. Dan kontingen penjaga perdamaian ini ditunjuk dari negara Irlandia. Di sebuah bar, Kompi A yang akan bertugas sedang berpesta sebelum penugasan mereka ke Kongo yang akan dipimpin oleh Pat Quinlan yang diperankan oleh Jimmy Dornan. Sebanyak 156 tentara yang akan bertugas di daerah Jadotville, tepatnya di provinsi Katanga di mana terdapat mineral langka seperti uranium. Pat Quinlan disepelekan oleh anak buahnya karena prajurit tersebut belum terlalu mengenalnya. Malam pun berlalu. Scene beralih di mana para tentara yang bertugas tampak sedang divaksin dan kemudian mereka berkumpul berbaris untuk diberi petunjuk mengenai tugas mereka dan mendapat arahan dari sang komandan Pat Quinlan dan kemudian mereka pun berbaris menuju tempat mereka bertugas. Keesokan harinya mereka menaiki truk ke Jadotville, sebuah daerah terbuka dengan beberapa bangunan terbengkalai dan bisa saja menjadi sasaran tembak dari segala jurusan. Setelah sampai, banyak dari prajurit tersebut tampak gembira dan saling berfoto, tapi sang komandan dan Sersan Jack Prendergast menyadari bahwa tempat yang akan mereka tempati sangat berisiko dan berada pada tempat yang terbuka dan rawan penyergapan dan penyerangan. Tidak berlama-lama sang komandan memerintahkan untuk segera menggali lubang dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter sebagai lubang pertahanan. Terlihat di wajahnya ada kekhawatiran dengan markas mereka yang baru mereka tempati itu. Bangun di pagi berikutnya, mereka tampak gembira seperti anak-anak pergi berkemping. Tetapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Di kejauhan di antara pohon-pohon ada orang yang sedang mengawasi pergerakan mereka. Komandan Pat Quinlan dan anak buahnya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat tersebut. Mereka pun segera memeriksa perlengkapan dan logistik mereka. Ternyata persenjataan mereka jauh dari kata modern. Hanya ada senjata jenis Lee Enfield, FN, FAL, dan senjata Bren dan pistol Gustav. Bahkan tidak ada persenjataan berat kecuali mortir 60 mm. Scene berpindah di mana Pat Quinlan berada di sebuah bar lokal yang tujuan mereka sebenarnya adalah berbelanja keperluan logistik. Tetapi mereka tertarik untuk mengunjungi bar yang ada di kota kecil itu. Tetapi ternyata di dalam bar tersebut telah berkumpul para tentara-tentara bayaran yang dipimpin oleh Rein Falkvist yang bekerja pada perusahaan pertambangan. Mereka pun menjadi pusat perhatian dalam perdebatan sambil minum. Rein Falkvist sempat menebak bahwa Pat belum pernah terlibat dalam pertempuran. Tetapi Pat menjawab bahwa ia tidak yakin tentang itu, tetapi ia sudah menikah selama 10 tahun. Rupanya Pat hanya merendah saja. Wayne tidak tahu kalau Pat ahli strategi perang dan mereka pun berjabat tangan. Pertempuran di Elizabethville yang menewaskan loyalis Sombe yang telah memisahkan diri dari Kongo membalas dendam dengan mengirimkan pasukan ke Jadotville. Setelah sampai di camp, mereka segera bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk di hari Sabtu itu. Keesokan harinya, di hari Minggu, Pat Quinlan dan anak buahnya pun sedang menghadiri misa tanpa mereka sadari para tentara bayaran yang dikirim Sombe dan bos pertambangan pun menyerang. Bill Reedy yang berjaga di pagi itu mencoba berteriak tetapi tidak terdengar karena gereja kecil itu agak jauh. Maka ia pun menembak lonceng
dan Pet dan anak buahnya yang menyadari ada penyerangan segera berhamburan keluar dalam keadaan kaget. Para tentara baru itu perlahan mulai menyesuaikan diri dengan pertempuran itu. Pertempuran itu tidak seimbang. Terlihat para tentara bayaran jumlahnya ribuan jauh lebih banyak dari pasukan Kompia. Tetapi terlihat Pet Quinlan dapat membaca pergerakan para tentara bayaran yang berperang secara serampangan dan pasukan Kompia perlahan mulai menguasai keadaan. Terlihat Komandan Pet Quinlan minta bantuan ke kamp pusat, tapi operasi mortor telah membuat kamp PBB pusat Kongo tidak bisa mengirimkan bantuan. Beberapa menit kemudian keadaan mulai terbalik. Tentara Irlandia yang semula belum terbiasa dengan pertempuran mulai melakukan pembalasan sengit dan menjatuhkan banyak korban pada pasukan pemberontak. Akhirnya mereka pun mundur perlahan-lahan dan menghilang di barisan pepohonan. Sejenak suasana menjadi hening. Pet dan anak buahnya mulai menyadari keadaan yang sebenarnya. Kelihatan para tentara tersebut shock dengan pertempuran baru saja mereka alami. Sin berpindah di markas para tentara bayaran. Mereka menyadari bahwa tidak boleh meremehkan Pet dan pasukannya dan mereka merencanakan akan menyerang dengan 20 kali lipat tentara dari penyerangan pertama. Pet Quinlan kembali meminta bantuan dari markas pusat, tetapi Jenderal McEntee lebih memilih berpolitik daripada memberikan bantuan. Dan dengan jelas bahwa dari pusat tidak ada bantuan. Menjelang sore penyerbuan kedua pun dimulai oleh para pemberontak dengan kekuatan 20 kali lipat dari sebelumnya. Sin beralih di mana Pet melihat otak dari penyerangan itu turut serta dan Pet memerintahkan sniper untuk menembak jatuh bos dari pasukan itu. Dan memang benar, setelah melihat bosnya tertembak, mereka pun mundur sebelum pertempuran memanas. Beberapa menit kemudian terlihat para pemberontak tetap bertahan di antara pepohonan dan menawarkan perundingan. Dan setelah berunding, mereka pun segera mengangkat korban yang terluka dari tempat pertempuran itu. Tetapi terlihat mobil-mobil palang merah tersebut diboncengi penyusup dan mulai memasuki medan pertempuran di dekat Pet dan pasukannya. Dan ternyata itu adalah sebuah jebakan. Tanpa mereka sadari, mereka pun mulai ditembaki dengan mortir. Pertempuran yang ketiga pun dimulai. Setelah mereka dihujani mortir, Pet dan pasukannya membalas dan mengenai amunisi para pemberontak dan hancurlah logistik amunisi mereka. Akhirnya para pemberontak memilih untuk mundur untuk ketiga kalinya. Sin beralih di mana terjadi hujan mortir. Rupanya pasukan pemberontak mengincar gudang amunisi dan mereka berhasil menghancurkannya. Hari berikutnya terlihat sebuah helikopter UN yang akan digunakan untuk mengangkut para tentara terluka, tetapi tanpa mereka sadari, helikopter tersebut diburu oleh pesawat tempur musuh dan mereka pun mencoba mengamankan helikopter tersebut dengan menembaki pesawat tempur tersebut yang terbang rendah. Akhirnya mereka pun mulai menaikkan korban yang terluka ke helikopter, tetapi setelah lepas landas, para pemberontak berhasil menembak bagian ekor helikopter tersebut hingga memaksanya untuk turun kembali. Pet melihat bahwa pertempuran ini akan berlangsung sampai habis amunisi. Ia pun mempersiapkan pasukannya untuk bertempur habis-habisan. Sin berikut pertempuran pun berlangsung dengan sengit, bahkan sampai harus melawan pesawat tempur yang menggempur mereka habis-habisan. Akhirnya amunisi pasukan Pet Quinlan pun habis. Pet pun setuju untuk gencatan senjata dan memilih menyerah demi keselamatan pasukannya. Dan patut dicatat dalam pertempuran itu tidak ada seorang pun yang tewas dari pasukan Pet Quinlan. Sin berikut mereka pun diangkut ke tempat tahanan. Akhirnya 1 bulan kemudian mereka pun dibebaskan. Dan ternyata di negaranya mereka dianggap pecundang karena menyerah. Dan pada tahun 2004 pemerintah Irlandia yang baru membersihkan nama Pet Quinlan dan anggota Kompia sesudah Pet Quinlan meninggal. Oke guys, sampai jumpa lagi dan jangan lupa like, subscribe channel ini dan nyalakan tanda lonceng agar teman-teman selalu mendapatkan update video-video terbaru dari kami.